Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Sore Pak. Pada lemas semua nih. Yang gempa di Sukabumi kok lemasnya sampai ke sini. Yang gempa di Sukabumi, yang getar di Suka saya Pak. Aduh, yang getar di hatinya. Iya. Nah, mudah-mudahan lah. Tadi saya lagi mantau juga gempa untuk di kantor pusat. Ya kan, jadi ternyata nggak ada masalah. Ya, mudah-mudahan tidak ada gempa susulan, ya kan, tidak banyak korban jiwa. Tadi saya lihat di media 30 korban meninggal, 300 luka-luka, banyak bangunan yang rusak. Gempa 5,6 skala Richter. Mari kita berdoa ya kan, bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, Sukabumi, ataupun Jawa Barat. Semoga bisa tabah menghadapi musibah ataupun cobaan dari Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Walaupun yang paling banyak adalah korban perasaan. Ya kan? Iya. Iya. Baik, jadi kita sudah 6 pertemuan sampai dengan hari ini. Dan UTS tinggal 2 minggu
lagi dari sekarang, minggu depan, dan baru di awal Desember kita sudah UTS, dan kemudian jangka waktu dalam menyelesaikan tugas juga sebentar lagi. Mudah-mudahan semuanya sudah siap dan telah dibuat sesuai dengan sistematika yang telah kita sepakati bersama. Nah, untuk bahan pertemuan juga sudah bisa dilihat di e-learning saudara. Sampai dengan pertemuan hari ini sudah saya upload di e-learning. Jadi bisa dilihat, dibaca-baca, ataupun dibiarkan saja, nggak ada masalah. Kalau merasa nantinya perlu, silakan di-download. Kalau tidak, ya biarkanlah dia tetap menjadi kenangan di dalam e-learning. Kayak gitu, tidak menjadi kenangan di dalam pikiran. Begitu, karena dosen memang biasa untuk dilupakan, bukan untuk diingat. Oke, bukan curhat, tetapi memang pada kenyataannya demikian. Iya, Pak. Iya, diaminkan sama si Yeni. Berarti Yeni habis ini melupakan dosennya. Oke, jadi kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan, namun belum keseluruhan. Hari ini kita tuntaskan untuk asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas asas desentralisasi yang merupakan turunan dari asas sentralisasi, hanya ditambahkan imbuhan di depannya, sehingga menjadi desentralisasi. Nah, kita sudah melihat mengapa desentralisasi ini diperlukan, kan? Karena tujuan desentralisasi pada pertemuan yang lalu untuk meningkatkan kebijakan publik, untuk meningkatkan demokrasi, penyerataan dan kesejahteraan daripada masyarakatnya. Nah, selain itu juga karena kalau dengan sistem sentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat, akan mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat. Nah, karena luasnya wilayah negara kita, seperti yang kita sudah bahas, tidak memungkinkan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Karena Indonesia dibagi ke dalam pulau-pulau. Nah, dari pulau-pulau tadi masih banyak pulau-pulau kecil ataupun daerah-daerah kecil yang mungkin sulit untuk dijangkau oleh kecanggihan teknologi ataupun transportasi
udara. Nah, ataupun memakan waktu yang cukup lama. Kan itu dia. Nah, misalnya menteri ketika mau ke Danau Toba, ya kan nggak bisa dia langsung, harus ke Medan dulu. Dari Medan harus melalui perjalanan darat ke Danau Toba, kan gitu, atau menggunakan helikopter ke Danau Toba. Nah, masih terbatasnya transportasi. Ya kan? Nah, kemudian apa yang diinginkan dari masyarakat di daerah belum tentu bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Ya kan? Karena masa jabatannya terbatas 5 tahun dan kegiatan daripada pemerintah pusat juga cukup banyak, maka pelaksanaan pembangunan juga akan terhambat ketika menggunakan sentralisasi. Makanya dibuatlah desentralisasi untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat tersebut. Nah, kemudian kenapa juga dilakukan desentralisasi? Karena sistem sentralisasi ini membuat satu monopoli ataupun kebijakan yang diktator. Jadi mengakibatkan daerah tidak bisa melakukan sesuatu kebijakan yang menurutnya bisa memberikan dampak yang baik bagi pemerintah di daerah tersebut ataupun masyarakat yang ada di daerah. Nah, makanya sentralisasi ini tidak mungkin bisa dilakukan karena apa yang diinginkan oleh masyarakatnya hanya mereka lah yang mengetahui. Apa yang diinginkan untuk daerahnya hanya masyarakat setempat lah yang mengetahui apa yang menjadi ataupun yang terbaik untuk daerah tersebut. Nah, di samping itu apabila dipertahankan sentralisasi, dapat menambah beban tugas daripada pemerintah pusat. Ya, kenapa? Yang saya katakan, ya pemerintah pusat harus melakukan pekerjaan dari Sabang sampai Merauke, ya, sehingga memakan butuh waktu yang cukup lama. Jadi beban tugas bertambah yang harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itulah dibuat desentralisasi agar pemerintah pusat dapat terbantu dalam segi apa? Melaksanakan wewenang administrasi dan wewenang politik. Kenapa? Karena dengan penggunaan atau penerapan desentralisasi ada beberapa kelebihan yang dapat
hasilkan ketika pelaksanaan pemerintahan ataupun kewenangan diberikan sebagiannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, jadi ada kelebihan daripada penerapan desentralisasi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Adapun kelebihan daripada desentralisasi pada pertemuan yang lalu, yang pertama adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan dari pemerintah pusat. Jadi mohon maaf ya, ada sedikit musibah. Anggota saya nabrak mobil orang. Nah, jadi dengan desentralisasi ini bisa mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Nah, kemudian dalam mengatasi masalah yang mendesak, yang memerlukan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu lagi menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Nah, dia bisa mengambil keputusan sendiri ketika persoalan itu memerlukan tindakan yang diutamakan. Misalnya dalam kondisi bencana alam seperti ini,
maka tidak perlu pemerintah daerah meminta persetujuan atau menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Bagaimana nih apa yang harus dilakukan? Nah, nggak perlu. Jadi pemerintah daerah bisa langsung mengambil tindakan apa yang harus dilakukan dengan alokasi yang ada. Nah, inilah keadaan bencana alam. Nah, bisa diambil dari dana-dana yang sebelumnya bukan untuk peruntukan itu, tetapi bisa dialihkan eee, manfaatnya. Nah, kemudian dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap kebutuhan dapat segera dilaksanakan. Artinya tidak lambanlah dalam mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemudian mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Nah, karena sentralistik tadi adalah diktator, kemudian monopoli, semuanya tergantung kepada pemerintah pusat. Apapun yang terjadi harus atas persetujuan dari pemerintah pusat. Yang kelima, dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Dengan pemerataan tadi, ya seperti saya katakan bisa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya desentralisasi, maka nah itu beberapa daripada kelebihan dari pemberlakuan desentralisasi pada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, selain kelebihan, ada juga kelemahan daripada desentralisasi. Nah, bisa saudara lihat di layar saudara. Nah, kelemahan daripada desentralisasi yang pertama adalah karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang bersifat koordinasi. Nah, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih terganggu. Artinya, yang pertama, seperti pada pertemuan sebelumnya, desentralisasi penerapannya tergantung kepada organisasinya. Ya, karena semakin banyak organisasi, cabang-cabang organisasi dalam pemerintahan tersebut, maka akan banyak juga untuk koordinasinya. Dan ketika tingkatannya banyak, maka akan lebih banyak juga untuk tingkatan koordinasinya. Tergantung dari besar kecilnya organisasi yang ada di pemerintahan daerah tersebut. Nah, keseimbangan dan keserasian tadi katanya lebih mudah terganggu hal ini karena sudah dipastikan setiap daerah itu memiliki eh, keunikannya masing-masing, memiliki sumber daya alam yang pasti berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda, sehingga
penerapan daripada asas desentralisasi ini juga akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, kan seperti itu. Nah, yang ketiga dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Kenapa demikian? Karena pasti setiap daerah mengatakan, ya ini daerah kami yang paling baik daripada daerah yang lainnya. Nah, karena memang setiap daerah pasti memiliki keperluannya yang berbeda-beda. Tetapi daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak boleh menyatakan bahwa pemerintahan daerah mereka lah yang lebih baik. Nah, kelemahan desentralisasi selanjutnya adalah keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Nah, ini apabila terhadap keputusan untuk di daerah yang lebih di bawahnya, sama dalam hal untuk keuangan, maka harus meminta persetujuan pemerintah pusat. Seperti yang sudah diketahui bersama, hanya 2 wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu kewenangan administrasi dan kewenangan politik. Sedangkan keuangan berada di tangan pemerintah pusat. Bentar ya. Baik, jadi kita lanjutkan sebentar, tadi ada. Nah, kemudian diperlukan biaya yang lebih banyak karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaannya juga pasti berbeda. Nah, selain dengan sistem desentralisasi, ada asas pemerintahan daerah yang selanjutnya adalah dengan sistem dekonsentrasi. Nah, di mana dekonsentrasi ini bisa dilihat di dalam gambar yang ada di layar saudara, hanya pelimpahan
kewenangan administrasi, sedangkan kewenangan publik ada di tangan pemerintah pusat. Oke, mohon maaf. Nah, jadi kewenangan dekonsentrasi tidak diberikan kepada daerah dalam hal dua kewenangan, tetapi hanya kewenangan administrasi saja. Sedangkan kewenangan politik tidak diberlakukan. Nah, mana dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Nah, dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi, bukan wewenang politik. Yang dimaksud pemerintahan pusat adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dan ditempatkan pada wilayah tertentu. Misalnya gubernur di provinsi, kemudian bupati atau wali kota di daerah kota madya dan kabupaten, camat, dan kelurahan. Misalnya ada kanwil
Kandep, Kanca, dan yang lainnya disesuaikan dengan tempat di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, kesemuanya ini melaksanakan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pusat seperti presiden atau para menteri selaku pelaksana daripada tugas presiden. Nah, ada beberapa pendapat yang menafsirkan dekonsentrasi. Yang pertama dari ahli yang bernama Rondinelli mengatakan dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang, departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Yang kedua, ada Harold F. Aldelfer, pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah atau tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Nah, badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya, sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Nah, artinya apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang di atasnya, itulah yang akan menjadi tugas bagi pemerintah yang ada di bawahnya. Karena tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal atau tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Sehingga dekonsentrasi ini melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah yang ada di atasnya, seperti itu. Jadi tidak ada kewenangan yang dibuat oleh pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, jadi dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi, sedangkan kebijakan politik tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja. Nah, oleh karena itu pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Karena bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat pusat yang bekerja di daerah adalah yang bersangkutan diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, yaitu pejabat pusat,
bukan kepada rakyat yang dilayani. Sebagai konsekuensinya, maka pejabat daerah yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat, bukan atas nama dirinya sendiri yang mewakili para pemilihnya. Nah, jadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang ada di atasnya. Seperti tadi kementerian, ada dinas-dinas terkait yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah kementerian misalnya. Nah, seluruh tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pejabat yang di bawahnya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah yang ada di atasnya. Nah, pemerintah yang di atasnya juga tidak bisa melepaskan pemerintah yang ada di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tapi dia harus bisa mengontrol, mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di bawahnya. Slide-nya tidak bergeser ya. Ya. Apa nanti di apa aja dilihat di portal ataupun di e-learning, mungkin jaringan ini. Jaringan di tempat saya, makanya slide-nya tidak bergeser. Tapi suara dengar kan di sana? Dengar, Pak. Oke, kalau slide-nya mungkin karena jaringannya. Nah, pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Nah, kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Nah, instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai perpanjangan tangan dari departemen pusat. Nah, jadi karena dia merupakan perpanjangan tangan dari departemen pusat atau pemerintah yang ada di atasnya, maka seluruh tanggung jawab tetap kepada pemerintah yang ada di atasnya. Nah, kenapa disebut dia dengan instansi vertikal atau vertikal? Karena berada di bawah kontrol langsung dari kantor pusat. Artinya kantor pusat tadi seperti yang saya katakan tidak melepaskan secara penuh tugas dan kewenangan itu kepada yang ada di bawahnya, tetapi dia harus tetap bertanggung jawab mengontrol semua yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, jadi sehingga apa yang dilakukan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa kelebihan daripada asas dekonsentrasi ini. Yang pertama, secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Nah, karena pelaksanaan itu bisa lebih cepat terlaksana. Nah, segi politis, apa yang diminta oleh masyarakat yang ada di bawah bisa lebih teratasi. Kemudian secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Nah, mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan
ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. Nah, ini misalnya pemerataan ekonomi yang tidak maksimal, kan masih banyak misalnya daerah-daerah yang tidak terjangkau dari transportasi, sehingga masyarakat tersebut sulit untuk menyalurkan pendapatnya ataupun ingin meminta bantuan dari pemerintah, misalnya daerahnya masih sangat tertinggal. Nah, jadi secara ekonomis dengan dekonsentrasi bisa dilakukan pemerataan terhadap ekonomi masyarakat, ya kan, terutama menggali kearifan lokal yang ada di masyarakat itu. Nah, yang ketiga, dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi instansi yang vertikal di bawahnya bisa langsung turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi, kan gitu. Nah, kemudian melaporkannya kepada pemerintah yang di atasnya, kemudian dibuatlah suatu kebijakan untuk pemerataan kewenangan administrasi tadi. Nah, kemudian dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Jadi tidak merasa daerah yang tertinggal tadi tidak diakomodir. Makanya sekarang ada pemerintahan daerah yang tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Inilah untuk menggunakan asas dekonsentrasi ini dalam pembangunan. Makanya dia konsentrasi hanya di dalam bidang tertentu, yaitu bidang administrasi saja. Jadi tidak ada bidang politik. Dalam bidang politik membuat kebijakan tetap kembali kepada pemerintah yang ada di atasnya. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang bisa diterapkan di dalam asas dekonsentrasi. Tetapi juga bisa mengakibatkan timbulnya kelemahan di mana pejabat yang menerima dekonsentrasi ini malah bisa sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya yang diberikan. Ya kan, karena kurangnya juga kontrol langsung dari pemerintah pusat, nah sehingga pelaksanaan daripada dekonsentrasi ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain daripada asas dekonsentrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18, telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, gitu. Apa itu tugas pembantuan? Nah, dalam bahasa Belanda, tugas pembantuan itu disebut Medbadwin, yang dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut. Nah, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, jadi daerah provinsi memberikan tugas pembantuan kepada daerah yang ada di bawahnya. Nah, menurut Kusuma Atmaja, beliau mengartikan bahwa Medbewin merupakan pemberian, ya kan, kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas. Nah, kemudian daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan tugas pembantuan tersebut, urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat atau daerah yang lebih atas. Tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang meminta bantuan. Hanya saja secara daerah otonom, penyelenggaraan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Namun tugas pembantuan tidak. Jadi daerah yang diberikan tugas bantuan tidak diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat. Nah, semua tanggung jawabnya oleh pemerintah yang memberikannya. Nah, tugas pembantuan apabila dilihat dari undang-undang, misalnya pemerintah pusat memiliki kewenangan di bidang politik, pertahanan, keamanan, justisi, keuangan, dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk melaksanakan sebagian kewenangannya tersebut. Demikian juga pemerintah provinsi misalnya memiliki kewenangan di bidang pendidikan. Nah, kewenangan di bidang pendidikan ini diberikan sebagiannya kepada pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakannya. Jadi pemerintah yang di atasnya turut bertanggung jawab terhadap tugas pembantuan yang diberikan. Ini merupakan tugas dari pemerintah atasnya. Kemudian diminta bantuan kepada yang bawahannya. Bisa dilihat dari gambar yang ada di layar saudara apabila muncul. Misalnya pemerintah pusat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat meminta bantuan kepada daerah, kabupaten, kota. Kemudian pemerintah pusat meminta bantuan kepada pemerintah desa. Nah, pemerintah provinsi meminta bantuan kepada kabupaten kota. Nah, kemudian meminta bantuan kepada pemerintah desa. Nah, pemerintah kabupaten kota meminta bantuan kepada pemerintah desa. Nah, jadi pihak yang diberi tugas dalam tugas pembantuan adalah kepala daerah atau kepala desa, sedangkan yang melaksanakannya adalah perangkat daerah atau perangkat desa. Kemudian perangkat daerah atau perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala daerah atau kepala desa. Dan kepala daerah atau kepala desa bertanggung jawab kepada pihak yang memberi tugas. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah atasan oleh pemerintah bawahan, desa melaksanakan sebagian kabupaten, dan seterusnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberi penugasan. Nah, bisa biayanya berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan pemerintah yang memberikan tugas. Nah, tujuan daripada diberikannya tugas pembantuan yang pertama adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
Kemudian bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Nah, ini tujuannya. Kemudian kenapa diberikannya tugas pembantuan? Yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah. Dua, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikut sertakan pemerintah daerah. Tiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Baik, untuk sampai di sini sambil berjalan, apakah ada yang mau kita diskusikan untuk materi pada hari ini sambil saya absensi terlebih dahulu? Nah, saya izin kita agak lebih awal karena ada mau menyelesaikan masalah kecelakaan yang dibuat oleh anggota. Saya absen dulu. Aji Arya Danu. Adli Hakim Nasution. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Altika. Di sini Pak, hadir. Ya. Angelika. Hadir Pak. Di jalan nampaknya ini. Oh, enggak lagi di rumah ya. Poni Esther. Hadir Pak. Desi Triwahyuni. Hadir Pak. Edi Budi Mulia. Emma. Hadir Pak. Vika. Mana dia? Tadi ada Andrian Aksa. Hadir Pak. Harun Firman. Saya. Ada Pak Pika hadir Pak, jaringan Pika bermasalah Pak. Oke, Harun Firman ada. Nggak ada, Pak. Edi, tadi nggak ada Edi ya. Ini Kiatri. Hadir Pak. Ada ini. Saya Pak. Oke, Lumongga. Hadir Pak. Baik, Marianta Karo-Karo. Hadir Pak. Mama Henriandi. Ada Pak. Nabila. Ada Nabila. Reza Dwiki. Rionaldo Hasiburian. Hadir Pak. Rosi Gustima. Hadir Pak, lagi di jalan. Oke. Siti Rohmaya. Sinyalnya nggak ada, Pak. Hadir dia tadi Pak. Oke, Iya, baik. tapi sinyalnya keluar lagi dia, Pak. Ya, ya. Sri Rahayu. Hadir Pak. Timotius, Tio Hadir, Kaisar. Hadir Pak. Baik, lagi di jalan ya. Hati-hati Tio. Yeni Siapa? Afriza. Hadir Pak. Baik. Total yang hadir. Yang nggak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5. 5
19 orang, berarti pas. Pak. Mohon izin Pak, tadi nama saya belum dipanggil Pak. Siapa? Aji Pak. Oh, itu sebentar. Tadi dari panggil pertama, mungkin sinyal kurang bagus. Berarti total Iya, Pak. seharusnya 19, 20 orang. Oh, tadi siapa? Siti ya. Pak Nabila hadir Nabila Pak. ya. Oh, Nabila hadir. Oke. Oke, baik. Nabila hadir. Berarti Reza sama Edi Budia ya. Edi Budi Mulia yang hadir. Baik. Apakah ada yang mau kita diskusikan? Kalau tidak Cukup, saya Pak. pas Tika pas aja lah ya kan. Karena saya ada mau hubungi dulu ke orang anggota, ada kecelakaan. Jadi mau saya selesaikan dulu. Baik, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Kita masih Zoom, pertemuan terakhir Zoom. Setelah itu kita tatap muka sampai dengan pertemuan ke-16. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.